Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Lampu neon berpendar pucat di sudut jalan yang biasanya sunyi. Di antara deretan ruko tua, satu tempat tampak hidup seperti bara yang menolak padam. Gerai es teler itu berdiri sederhana, namun selalu dipenuhi orang, bahkan ketika waktu merayap melewati tengah malam. Seperti warung yang menolak tidur, tempat itu justru semakin ramai saat dunia lain mulai berbisik. Ardi berhenti di depan pintu kaca yang sedikit buram. Ia baru diterima bekerja di salah satu dari 5 cabang usaha milik Pak Dharma, sosok yang konon sukses dalam waktu singkat. Banyak orang memuji keberhasilannya, seolah keberuntungan menetes tanpa henti seperti air dari kendi retak. Namun bagi Ardi, ada sesuatu yang terasa ganjil, sebuah perasaan tipis seperti kabut yang menyentuh kulit. "Masuk saja," ujar seorang pria paruh baya dari balik meja kasir. Suaranya datar, seperti orang yang sudah terlalu lama terbiasa dengan hal aneh. Ardi melangkah masuk. Udara di dalam terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tetapi seperti menyimpan napas panjang yang tertahan. Meja-meja penuh, kursi tak pernah kosong. Orang-orang duduk sambil menatap mangkok es teler mereka, namun tidak banyak bicara. Sunyi yang aneh, seperti perpustakaan yang dipenuhi bayangan. Ia mulai bekerja malam itu juga. Tugasnya sederhana, mengantar pesanan, membersihkan meja, membantu dapur. Namun sejak awal, ia menyadari sesuatu yang sulit dijelaskan. Para pelanggan jarang mengangkat kepala. Wajah mereka tertunduk, sebagian tertutup bayangan lampu yang redup. Gerakan mereka lambat, seperti boneka yang dikendalikan tangan tak terlihat. "Jangan terlalu lama menatap," bisik seorang karyawan lain, Raka, saat mereka berpapasan. "Kerjakan saja bagianmu." Ardi mengangguk, meski rasa ingin tahunya tumbuh seperti akar yang mencari celah di tanah keras. Ia mencoba fokus, namun matanya tetap menangkap keanehan kecil. Sendok yang bergerak tanpa suara, gelas yang tetap penuh meski sudah diminum, dan napas yang tak terlihat di udara dingin. Waktu berjalan, jarum jam melewati angka 12. Bukannya sepi, tempat itu justru semakin padat. Orang-orang datang silih berganti, seperti gelombang yang tak pernah surut. Anehnya, pintu tidak pernah benar-benar terbuka lebar. Kadang hanya terdorong sedikit, tapi tiba-tiba kursi sudah terisi. Ardi mulai merasa seperti berada di dalam mimpi yang terlalu nyata. Ia mencubit lengannya pelan, memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Namun rasa sakit itu justru memperjelas satu hal, semua ini benar terjadi. Saat mengantar pesanan ke meja paling ujung, ia memberanikan diri mengangkat sedikit pandangan. Seorang pelanggan duduk diam, memegang mangkuk es teler. Namun sendok di tangannya tidak menyentuh bibir. Cairan dalam mangkuk itu perlahan berkurang dengan sendirinya, seperti diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantung Ardi berdegup keras, seperti genderang yang dipukul tanpa jeda. Ia menahan napas, lalu mundur perlahan. Keringat dingin merayap di punggungnya, meski ruangan terasa beku. Di dapur, suara blender tiba-tiba berhenti. Sunyi menggantung, berat seperti langit sebelum hujan. Semua karyawan saling menatap, tapi tidak ada yang berbicara. Seolah mereka sudah memahami sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Ardi menelan ludah. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan yang berputar seperti roda tanpa henti. Mengapa tempat ini tidak pernah sepi? Dan malam itu, tanpa ia sadari,
ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang tidak akan mudah ia tinggalkan. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang bagi Ardi. Tubuhnya terasa lelah, seperti baru saja berjalan jauh tanpa tujuan. Tidur semalam tidak memberi istirahat, justru dipenuhi bayangan samar. Kursi terisi sendiri, mangkuk kosong tanpa disentuh, dan tatapan tak terlihat yang seolah menempel di belakang kepalanya. Saat kembali ke gerai menjelang sore, suasana tampak biasa. Lampu menyala terang, suara kendaraan lalu lalang. Pelanggan datang silih berganti dengan wajah jelas seperti orang pada umumnya. Sekilas, tempat itu terlihat normal, seolah kejadian semalam hanyalah ilusi yang terbentuk dari kelelahan. Namun, perasaan Ardi belum hilang. Ia melangkah hati-hati, seperti seseorang yang memasuki air dangkal, tetapi takut akan kedalaman yang tersembunyi. Raka sudah berada di dalam, menyusun gelas di rak. "Kamu datang lagi," katanya pelan, tanpa menoleh. Semalam, Ardi berhenti mencari kata yang tepat. Ada yang aneh. Raka akhirnya menatap, matanya redup seperti lampu yang hampir padam. "Kalau kamu masih di sini, berarti kamu sudah jadi bagian dari itu." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur, dalam dan tak berujung. Ardi tidak langsung menjawab. Ia memilih diam, namun pikirannya berputar cepat, seperti kipas tua yang dipaksa bekerja tanpa henti. Sore berubah menjadi malam. Perlahan, suasana kembali berubah. Cahaya terasa meredup meski lampu tidak diganti. Udara menjadi lebih dingin, seperti ada pintu tak terlihat yang terbuka ke tempat lain. Pelanggan mulai berdatangan, satu persatu, lalu menjadi banyak tanpa terasa. Ardi memperhatikan lebih saksama kali ini. Ia mencoba menangkap detail yang sebelumnya terlewat. Cara duduk mereka terlalu rapi, hampir seragam. Gerakan tangan terlihat kaku, seperti seseorang yang meniru kebiasaan tanpa memahami maknanya. Ia mendekati salah satu meja. Seorang perempuan duduk diam, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Saat mangkuk diletakkan, perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Gerakannya lambat, seperti daun yang jatuh tanpa angin. Untuk sesaat, Ardi melihat wajahnya. Kulit pucat tanpa warna, mata kosong seperti lubang yang tidak memiliki dasar. Tidak ada pantulan cahaya, tidak ada ekspresi, hanya kehampaan yang menatap balik. Ardi tersentak mundur. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya, seperti ingin keluar dari dada. Ia hampir menjatuhkan nampan, tapi berhasil menahannya dengan tangan gemetar. "Sudah kubilang, jangan lihat terlalu lama." Suara Raka muncul di sampingnya, tiba-tiba seperti bayangan. "Itu bukan orang biasa," bisik Ardi. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya menarik napas pelan, lalu berkata, "Di sini batasnya tipis. Kamu kira semua yang datang itu manusia?" Pertanyaan itu terasa seperti pisau tipis yang menyentuh kulit. Tidak melukai, tapi cukup untuk membuat merinding. Ardi mencoba menenangkan diri. Ia kembali bekerja, meski pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas permukaan rapuh, seolah kapan saja bisa retak dan menelannya. Menjelang tengah malam, keanehan semakin jelas. Bayangan pelanggan tidak selalu mengikuti gerakan mereka. Beberapa kursi berderit pelan meski tidak ada yang duduk. Suara sendok terdengar beradu, namun tidak terlihat tangan yang menggerakkannya. Ardi berdiri di dekat dapur, memperhatikan ruangan dengan napas tertahan. Ia merasa seperti berada di tengah panggung, sementara sesuatu yang tidak terlihat sedang menonton dari segala arah. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sedikit. Tidak ada yang masuk. Namun beberapa detik kemudian, satu meja yang kosong mendadak terisi. Ardi menelan ludah. Kali ini, ia tidak bisa menghindar. Ia melihat dengan jelas tidak ada siapapun yang berjalan masuk. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara.
namun kursi itu kini terisi, seperti bayangan yang memutuskan untuk memiliki bentuk. Raka menepuk bahunya pelan. "Kalau kamu masih bertahan sampai minggu depan, kamu akan tahu lebih banyak," katanya datar. Ardi menatapnya, bingung sekaligus takut. "Tahu apa?" Raka tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa lebih dingin dari udara di ruangan itu. Dan malam terus berjalan, membawa Ardi semakin dalam ke dalam misteri yang tidak lagi bisa ia anggap sebagai kebetulan. Hujan turun sejak senja, menutup langit seperti tirai tebal yang enggan dibuka. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan yang bergerak seperti sesuatu yang hidup. Ardi berdiri di depan gerai, memandangi pantulan dirinya di kaca. Terlihat sama, namun terasa berbeda, seperti seseorang yang mulai kehilangan bagian kecil dari dirinya. Ia masuk tanpa banyak bicara. Suasana malam itu terasa lebih berat, seperti udara yang dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat namun menekan dada. Raka tidak ada di tempat. Hanya beberapa karyawan lain yang bekerja dalam diam. Wajah mereka kosong seperti kertas tanpa tulisan. Ardi mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus kembali pada satu hal, dapur yang selalu tertutup. Pintu itu berada di bagian belakang, terbuat dari kayu tebal dengan kunci besar yang tidak pernah dilepas. Setiap kali bahan habis, hanya satu orang yang boleh masuk, lalu keluar membawa sesuatu tanpa penjelasan. Rasa penasaran Ardi tumbuh seperti api kecil yang perlahan membesar. Ia tahu selama pintu itu tetap menjadi misteri, ketakutan dalam dirinya tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak pelan, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Pelanggan mulai berdatangan, lebih banyak dari biasanya. Suara hujan di luar bercampur dengan bunyi sendok dan gelas, menciptakan irama aneh yang terasa tidak wajar. Ardi memperhatikan satu hal yang berbeda malam itu. Tidak ada yang keluar dari dapur. Biasanya seseorang akan masuk lalu kembali dengan bahan baru. Namun kali ini tidak ada gerakan. Pintu tetap tertutup, diam seperti mulut yang menyimpan rahasia. Kesempatan itu datang seperti celah kecil di dinding yang retak. Ardi melangkah perlahan ke arah belakang. Ia berdiri di depan pintu dapur. Dari baliknya terdengar suara samar. Bukan suara alat, bukan pula percakapan. Lebih seperti bisikan yang saling tumpang tindih. Seperti banyak orang berbicara dalam nada sangat pelan. Suara itu mengalir seperti air yang merembes melalui celah sempit. Tangan Ardi gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh logam yang lama terendam dalam air beku. Ia mencoba memutar kunci. Anehnya, tidak terkunci. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk mengintip ke dalam. Gelap. Bukan sekadar kurang cahaya, tapi gelap yang terasa padat, seperti kabut hitam yang memenuhi ruang. Namun perlahan, matanya mulai menyesuaikan. Ia melihat sesuatu di dalam. Rak-rak besar, wadah-wadah tertutup, dan di tengah ruangan, sebuah meja panjang. Di atas meja itu, ada sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Beberapa mangkuk besar berisi cairan kental berwarna gelap. Permukaannya tidak diam, bergerak pelan, seperti bernapas. Sesekali muncul gelembung kecil yang pecah tanpa suara. Ardi menelan ludah. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Tiba-tiba suara bisikan itu menjadi lebih jelas. Bukan dari luar, dari dalam mangkuk. Ia membeku. Tubuhnya terasa kaku, seperti kehilangan kendali. Suara itu terdengar seperti banyak orang memanggil, namun tidak menggunakan kata yang bisa dimengerti. Hanya nada rendah yang membuat kepala terasa berat. Lalu ia melihat sesuatu bergerak di dalam cairan itu. Seperti bayangan, seperti wajah. Ardi tersentak mundur, hampir terjatuh. Napasnya memburu,
Dadanya naik turun seperti baru saja berlari jauh. Tangannya masih memegang pintu, tapi tubuhnya menolak untuk kembali mendekat. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. "Sedang apa kamu di sini?" Ardi berbalik dengan cepat. Salah satu karyawan berdiri di ujung lorong, menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti sesuatu yang tidak ingin rahasianya terbongkar. "Aku cuma cari bahan," jawab Ardi. Suaranya hampir tidak keluar. Karyawan itu tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri, menatap beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. "Keluar dari sana," katanya akhirnya. Ardi tidak membantah. Ia menutup pintu perlahan, seolah takut suara kecil bisa memicu sesuatu yang lebih buruk. Setelah itu, ia berjalan kembali ke depan. Langkahnya tidak stabil, seperti orang yang kehilangan arah. Namun satu hal kini jelas. Apapun yang digunakan untuk membuat es teler itu bukan berasal dari bahan biasa. Dan sejak malam itu, Ardi tahu ia tidak hanya bekerja di tempat aneh. Ia berada di dalam sesuatu yang hidup. Malam berikutnya datang tanpa jeda, seperti halaman yang dibalik terlalu cepat tanpa sempat dibaca. Ardi kembali berdiri di depan gerai dengan perasaan yang kini berbeda. Jika sebelumnya ia hanya curiga, sekarang ia membawa beban pengetahuan yang belum sepenuhnya ia pahami. Seperti seseorang yang menemukan pintu rahasia, tapi belum tahu kemana lorong itu menuju. Hujan sudah reda, namun udara masih lembab. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi manis dari dalam gerai, menciptakan sensasi aneh seperti bunga yang tumbuh di atas sesuatu yang membusuk. Ardi masuk dengan langkah pelan, matanya langsung mencari Raka. Ia ada di sana, berdiri di dekat kasir, menatap kosong ke arah pintu, seolah sudah menunggu. "Kamu lihat kan?" ujar Raka tanpa basa-basi. Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu bukan bahan biasa. Raka menarik nafas panjang. "Tidak semua orang berani buka pintu itu. Kamu nekat." "Kalau aku tidak lihat sendiri, aku tidak akan percaya," jawab Ardi. Raka tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa kehangatan. Lebih seperti garis tipis yang dipaksa muncul di wajah yang lelah. "Percaya saja belum cukup. Di sini kamu harus siap menerima." Kata-kata itu menggantung, seperti awan gelap yang belum tentu menurunkan hujan, tapi cukup untuk membuat siapapun gelisah. Malam berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa bagi mata yang tidak tahu. Pelanggan datang, duduk, memesan, lalu diam dalam dunia mereka sendiri. Namun bagi Ardi, setiap gerakan kini terasa memiliki makna tersembunyi. Setiap suara terdengar seperti sandi yang belum ia pecahkan. Saat ia sedang membersihkan meja kosong, telinganya menangkap sesuatu. Suara samar, hampir seperti ilusi, namun kali ini bukan dari dapur. Dari dinding. Ardi berhenti. Ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan tembok. Dingin. Lebih dingin dari udara ruangan. Seperti menyentuh permukaan batu yang lama terkubur. Suara itu muncul lagi. Bisikan. Pelan, berlapis. Seperti banyak suara yang berbicara bersamaan dalam nada rendah. Tidak jelas, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ardi mendekatkan telinganya. Kini terdengar lebih jelas. Seperti seseorang memanggil. Bukan satu nama, banyak nama. Ia menarik napas cepat, lalu mundur. Jantungnya berdegup tidak teratur, seperti mesin yang kehilangan ritme. "Apa yang kamu dengar?" Suara Raka muncul tiba-tiba di belakangnya. Ardi menoleh. Dinding ini ada suara.
Raka menatap tembok itu beberapa detik, lalu berkata pelan, "Itu bukan dari luar." "Maksudmu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu mengetuk dinding sekali. Suaranya tidak seperti tembok biasa, lebih padat, seperti ada ruang di baliknya. "Di sini," kata Raka, "banyak yang disimpan." Ardi menelan ludah. "Disimpan?" Bukan barang, lanjut Raka. Suaranya semakin rendah. Lebih seperti sisa. Kata itu terasa ganjil, seperti potongan kalimat yang sengaja tidak diselesaikan. Ardi menatap dinding itu lagi. Kini ia merasa seperti sedang berdiri di depan sesuatu yang hidup. Permukaan itu diam, tapi terasa mengawasi. Seperti mata yang tidak terlihat, tapi bisa merasakan kehadiran. Tiba-tiba, salah satu pelanggan di dekat mereka berdiri. Gerakannya kaku. Kepalanya miring sedikit, lalu perlahan berputar ke arah Ardi. Wajahnya terlihat jelas kali ini. Kosong. Namun mulutnya bergerak. Tanpa suara. Seperti mengucapkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh orang tertentu. Ardi membeku. Ia merasa seperti ditarik ke dalam tatapan itu. Seperti lubang yang perlahan menelan cahaya. Raka segera menarik lengannya. "Jangan dilihat." Ardi tersentak. Napasnya terputus sejenak. Ia memalingkan wajah dengan cepat. Saat ia berani melihat kembali, pelanggan itu sudah duduk seperti semula. Tidak bergerak, tidak menoleh. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi menatap Raka dengan wajah tegang. "Itu, bicara!" Raka menggeleng pelan. Mereka tidak bicara. Mereka hanya mengingat. Mengingat apa? Raka menatap ke arah dinding tadi, lalu berkata lirih, apa yang pernah mereka alami sebelum jadi seperti itu. Kalimat itu terasa seperti pintu lain yang terbuka, memperlihatkan kegelapan yang lebih dalam. Ardi kini sadar, tempat ini bukan sekadar usaha yang aneh. Ini adalah ruang yang menampung sesuatu yang tidak pergi, dan mungkin tidak ingin dilepaskan. Fajar menyelinap tipis di antara celah atap. Namun cahaya itu terasa seperti tamu yang tidak diundang. Ardi duduk di bangku belakang gerai, memegang gelas kosong tanpa benar-benar sadar sejak kapan ia membawanya. Kepalanya penuh, seperti ruangan sempit yang dipaksa menampung terlalu banyak barang. Suara semalam masih tertinggal di telinganya. Bisikan dari dinding, tatapan pelanggan, cairan di dapur. Semuanya berputar seperti roda yang tidak bisa dihentikan. Ia mencoba menenangkan diri, namun pikirannya terus kembali pada satu hal. Semua itu terasa saling terhubung. Langkah kaki mendekat. Raka duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Mereka diam beberapa saat, seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup menjelaskan keadaan. "Kamu pernah lihat daftar karyawan lama?" tanya Ardi akhirnya. Raka melirik sebentar. "Untuk apa?" "Aku merasa jumlah orang di sini tidak pernah tetap. Ada yang datang, ada yang hilang, tapi tidak pernah dibahas." Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu memberi isyarat agar Ardi mengikutinya. Mereka berjalan ke sudut ruangan dekat lemari arsip kecil yang jarang dibuka. Pintu kayunya sedikit lapuk, seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama dilupakan. Raka membuka laci paling bawah. Dari dalam, ia mengeluarkan map tipis berwarna kusam. "Ini yang kamu cari," katanya. Ardi mengambil map itu dengan hati-hati. Tangannya terasa dingin, meski udara sekitar tidak berubah. Ia membuka lembar pertama. Daftar nama, lengkap dengan tanggal masuk kerja. Namun ada yang aneh. Beberapa nama terlihat samar, seperti tinta yang memudar.
Sebagian lainnya bahkan hampir hilang, hanya menyisakan jejak tipis seperti bayangan tulisan. "Apa ini?" bisik Ardi. Raka bersandar di dinding. "Mereka yang pernah kerja di sini. Kenapa namanya hilang?" Raka menatap lurus ke depan, seolah pertanyaan itu sudah terlalu sering ia dengar. Karena mereka tidak sepenuhnya ada lagi. Kalimat itu terasa seperti udara dingin yang menyusup ke dalam dada. Ardi membalik halaman berikutnya. Nama lain muncul, lalu lagi dan lagi. Polanya sama. Semakin lama seseorang bekerja, semakin pudar tulisannya. Seperti waktu yang tidak hanya menghapus ingatan, tapi juga keberadaan. Kalau namanya hilang, berarti orangnya juga, tanya Ardi pelan. Raka mengganggu kecil. Mereka tidak pergi, hanya berubah. Ardi menutup map itu dengan cepat, seperti takut sesuatu keluar dari dalamnya. Napasnya terasa berat, seperti menghirup udara yang terlalu padat. "Kenapa tidak ada yang melawan?" tanyanya lagi. Raka tersenyum tipis, namun kali ini ada kelelahan di baliknya. Karena sebagian besar tidak sadar sampai terlambat. Jawaban itu menggantung seperti lampu redup yang tidak pernah benar-benar padam. Siang berlalu tanpa banyak kejadian. Namun saat malam kembali turun, suasana berubah seperti biasa. Lampu terasa lebih redup, udara semakin dingin, dan pelanggan mulai berdatangan. Ardi berdiri di dekat kasir, memandangi satu persatu wajah yang masuk. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Seorang pria berjalan masuk. Wajahnya familiar. Ardi mencoba mengingat. Lalu ia sadar. Nama itu ada di daftar tadi. Namun tulisannya sudah hampir hilang. Pria itu duduk di salah satu meja, memesan seperti pelanggan lain. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seperti seseorang yang sudah sangat mengenal tempat itu. Ardi mendekat perlahan, membawa pesanan dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat mangkuk diletakkan, pria itu mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata pria itu. Bukan sekedar kosong, lebih seperti mengenali. Seolah ia tahu Ardi baru saja membaca namanya. Lalu pria itu tersenyum. Pelan. Tidak wajar. Seperti seseorang yang mencoba mengingat bagaimana cara tersenyum. Ardi mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras seperti palu yang dipukul tanpa irama. Ia kembali ke kasir. Napasnya tidak teratur. Itu Ardi menunjuk ke arah meja. Raka melihat sekilas lalu berkata datar. Ya, dia salah satu yang namanya sudah hampir hilang. Berarti dia masih di sini, potong Raka. Ardi menatapnya, campuran antara takut dan tidak percaya. Di tempat ini, lanjut Raka pelan. Hilang tidak selalu berarti pergi. Kalimat itu terasa seperti garis tipis antara kenyataan dan sesuatu yang lebih gelap. Dan malam itu, Ardi mulai memahami satu hal yang lebih mengerikan daripada semua yang ia lihat sebelumnya. Bukan hanya pelanggan yang aneh, karyawan pun perlahan menjadi bagian dari mereka. Langit malam menggantung tanpa bintang, seperti kanvas gelap yang sengaja dibiarkan kosong. Ardi berdiri di luar gerai, memandangi jalan yang tampak biasa, namun kini terasa berbeda. Sejak menemukan daftar nama itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada pola yang mulai terlihat, seperti benang halus yang perlahan membentuk jaring. Ia mengingat satu hal yang sempat terlintas sebelumnya. Usaha ini memiliki 5 cabang. Namun selama bekerja, ia hanya pernah melihat 4 lokasi yang jelas. Satu sisanya, seperti bayangan, disebut tapi tidak pernah benar-benar ditunjukkan. Malam itu, rasa ingin tahunya tumbuh lebih kuat dari rasa takut.
seperti orang yang berdiri di tepi jurang, tahu bahaya menunggu di bawah, namun tetap ingin melihat seberapa dalam gelap itu. Ardi masuk ke dalam dan langsung mencari Raka. Ia menemukannya di dekat dapur, sedang menyusun bahan dengan gerakan lambat. "Cabang kelima di mana?" tanya Ardi tanpa pembuka. Raka berhenti. Tangannya menggantung sesaat di udara, seperti mesin yang tiba-tiba kehilangan tenaga. "Kamu belum siap tahu," jawabnya pelan. "Aku sudah lihat cukup banyak," tegas Ardi. "Aku tidak mau terus kerja tanpa mengerti." Raka menatapnya lama. Matanya tidak lagi sekedar lelah, tapi seperti menyimpan sesuatu yang berat. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Baik," katanya. "Tapi setelah ini, kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu." Kalimat itu terasa seperti pintu yang hanya bisa dibuka sekali. Raka memberi isyarat agar Ardi mengikutinya. Mereka berjalan keluar dari gerai, menyusuri gang sempit di samping bangunan. Jalan itu jarang dilalui, dipenuhi genangan air dan bayangan yang memanjang seperti tangan yang mencoba meraih. Semakin jauh mereka melangkah, suara kota perlahan menghilang. Tidak ada kendaraan, tidak ada percakapan. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar, bergaung pelan, seperti di dalam ruang kosong. Di ujung lorong, ada lorong kecil yang hampir tidak terlihat. Tidak ada lampu, hanya kegelapan yang terasa lebih pekat dari seharusnya. "Di sana," kata Raka singkat. Ardi menelan ludah, lalu melangkah masuk. Udara di dalam lorong terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti menghirup sesuatu yang bukan sepenuhnya udara. Dindingnya lembab, permukaannya kasar seperti kulit yang menua. Mereka berjalan beberapa langkah, lalu Ardi melihatnya. Sebuah gerai, mirip dengan cabang tempat ia bekerja, namun tampak lebih tua. Catnya pudar, papan namanya hampir tidak terbaca. Lampu di dalamnya redup, berkedip pelan seperti napas yang tidak stabil. Namun yang paling aneh, tempat itu tidak terlihat dari luar, seolah hanya muncul ketika seseorang cukup dekat. "Itu," suara Ardi tertahan. "Cabang kelima," jawab Raka. Ardi berdiri diam, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Gerai itu tampak nyata, tapi sekaligus tidak, seperti bayangan yang mendapatkan bentuk sementara. Beberapa sosok terlihat di dalam, duduk, diam, memegang mangkuk seperti pelanggan di cabang lain. Namun suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar kosong. "Siapa mereka?" tanya Ardi. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke dalam, lalu berkata pelan, "Mereka yang sudah tidak tercatat lagi." Ardi merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. "Maksudnya yang namanya hilang?" Raka mengangguk. "Di sini mereka dikumpulkan. Cabang lain hanya tempat singgah. Yang ini tempat akhir." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke dalam pikiran Ardi. Ia melangkah mendekat tanpa sadar. Saat berdiri di depan pintu, ia melihat lebih jelas ke dalam. Wajah-wajah itu tidak bergerak, tidak berkedip. Namun semuanya mengarah ke satu titik, ke arah pintu, ke arah dirinya. Ardi membeku. Seperti berdiri di depan cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Tiba-tiba, salah satu sosok di dalam bangkit perlahan. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang lupa cara berjalan. Ia mendekat ke pintu. Setiap langkahnya terdengar pelan, namun jelas, seperti detak yang diperbesar. Ardi mundur satu langkah, namun kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di tempat. Sosok itu nampaknya kini berdiri tepat di balik pintu. Wajahnya terlihat samar dalam cahaya redup. Namun satu hal jelas, itu bukan orang asing. Ardi mengenal wajah itu. Itu adalah salah satu karyawan yang namanya hampir hilang di daftar. Sosok itu mengangkat tangan, perlahan, lalu mengetuk pintu dari dalam. Tok, tok, tok.
Suara itu terdengar jelas meskipun tidak ada celah bagi suara untuk keluar. Ardi mundur dengan napas terputus. Kenapa mereka? Ia tidak sanggup melanjutkan. Raka menatap lurus ke depan. Karena mereka belum selesai, katanya pelan. Ardi menatapnya, bingung dan takut. Belum selesai apa? Raka akhirnya menoleh. Matanya gelap, seperti lorong yang baru saja mereka lewati. Menjadi bagian dari ini. Dan malam itu, Ardi menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada semua yang ia lihat. Cabang kelima bukan sekedar tempat. Itu adalah tujuan. Pagi terasa seperti jeda tipis yang rapuh. Ardi duduk di kamar kos, memandangi tangannya sendiri, seolah mencoba memastikan bahwa ia masih utuh. Bayangan cabang kelima belum benar-benar pergi dari pikirannya. Ketukan dari balik pintu itu terus terulang, seperti gema yang tidak mau hilang. Ia mencoba mengingat awal mula semuanya. Hari pertama bekerja, tanda tangan di atas kertas, senyum pemilik usaha dan janji gaji yang terasa terlalu mudah didapat. Saat itu, semua tampak sederhana, seperti pintu yang terbuka tanpa syarat. Namun sekarang, ia mulai sadar. Tidak semua yang terlihat mudah benar-benar tanpa harga. Sore menjelang, Ardi kembali ke gerai dengan langkah berat. Setiap sudut tempat itu kini terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum selesai. Ia tidak lagi melihatnya sebagai tempat kerja, melainkan seperti jaring besar yang perlahan menutup. Raka sudah menunggu. "Kamu sudah lihat semuanya?" tanyanya pelan. "Belum," jawab Ardi. "Tapi cukup untuk tahu aku tidak aman di sini." Raka tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu harus lihat satu hal lagi." Ardi mengerutkan kening. "Apa lagi?" "Awal dari semuanya," kata Raka. Mereka masuk ke ruang kecil di belakang kasir. Ruangan itu sempit, hanya berisi meja tua dan lemari arsip. Bau kertas lama memenuhi udara, seperti ingatan yang disimpan terlalu lama. Raka membuka salah satu laci, lalu mengeluarkan sebuah map kebal berwarna coklat gelap. Tidak seperti yang sebelumnya, map ini terlihat lebih terawat, seolah dijaga dengan sengaja. "Buka," katanya. Ardi ragu sejenak, lalu mengambil map itu. Saat dibuka, ia menemukan lembaran kontrak kerja. Banyak sekali, disusun rapi, masing-masing dengan tanda tangan di bagian bawah. Ia membalik satu persatu. Nama-nama yang dia kenal muncul di sana. Karyawan lama yang sebagian sudah tidak terlihat lagi. Tanda tangan mereka jelas, tinta masih kuat, tidak seperti daftar yang memudar. "Apa bedanya dengan yang tadi?" Ardi bertanya pelan. Raka menunjuk bagian bawah salah satu halaman. "Baca bagian itu." Ardi mendekatkan wajahnya. Tulisan di sana kecil, hampir seperti disamarkan. Ia mencoba fokus. Namun semakin ia membaca, kata-kata itu terasa aneh. Kalimatnya tidak utuh, seperti berubah, seperti bergeser setiap kali dilihat. "Aku tidak mengerti," katanya pelan. "Itu memang tidak dibuat untuk dimengerti," jawab Raka. "Hanya untuk disetujui." Ardi menatapnya. "Maksudmu?" Raka bersandar di meja. "Saat kamu tanda tangan, kamu tidak benar-benar membaca. Tidak ada yang membaca, tapi tetap sah." Kalimat itu terasa seperti jebakan yang terlalu rapi untuk disadari. Ardi menelan ludah. "Kalau begitu, apa isi sebenarnya?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lembaran itu, lalu berkata pelan, "Ikatan." "Dengan siapa?" Raka menggeleng sedikit. Bukan siapa, tapi apa. Ardi merasakan hawa dingin merayap di lehernya. Ia menatap kembali map itu. Tiba-tiba, sesuatu berubah. Tulisan di halaman itu berhenti bergerak. Menjadi jelas, satu kalimat muncul, seolah baru saja ditulis. Yang masuk tidak kembali, yang terikat tidak terlepas. Ardi menjatuhkan map itu seketika. Nafasnya tercekak, seperti paru-parunya menolak udara. "Itu baru saja muncul," katanya dengan suara gemetar. Raka mengangguk pelan. "Sekarang kamu bisa baca." Ardi mundur beberapa langkah. Kepalanya terasa penuh,
seperti dipaksa memahami sesuatu yang terlalu besar. Berarti kita semua, ia tidak melanjutkan. Terikat, potong Raka. Sunyi memenuhi ruangan, seperti dinding yang menutup rapat tanpa celah. Ardi menggeleng. Tidak, pasti ada cara keluar. Raka tertawa kecil, namun tidak ada nada bahagia di dalamnya. Semua orang bilang begitu di awal. "Aku serius," kata Ardi. "Tidak mungkin tidak ada jalan." Raka menatapnya lama, lalu berkata, "Ada." Harapan muncul sekejap, seperti cahaya kecil di ujung lorong. Tapi tidak semua berani ambil. Lanjut Raka. Ardi mendekat. "Apa itu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia mengambil map itu kembali, menutupnya perlahan. "Putuskan sendiri. Tapi ingat, setiap pilihan di sini selalu ada gantinya." Kalimat itu terasa seperti peringatan yang dibungkus teka-teki. Ardi keluar dari ruangan dengan pikiran yang semakin kacau. Dunia di sekitarnya terasa berubah, seperti lapisan tipis realitas yang mulai retak. Ia kini tahu satu hal yang pasti. Ia tidak hanya bekerja di tempat itu. Ia sudah menandatangani sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dan lebih buruk lagi, sesuatu itu juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Langit sore tampak biasa, namun bagi Ardi, semuanya terasa seperti tirai tipis yang menutupi sesuatu yang lebih gelap. Ia berjalan tanpa arah pasti, menjauh dari gerai, mencoba mencari ruang bernapas. Namun kemanapun ia melangkah, bayangan tempat itu tetap mengikuti, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap keramaian. Orang-orang berlalu lalang, tertawa, berbicara, hidup seperti biasa. Pemandangan itu terasa asing, seperti melihat dunia yang bukan lagi miliknya. Ardi mencoba satu hal, ia tidak kembali ke gerai malam itu. Ia memilih berdiam di kamar kos, mengunci pintu, mematikan lampu, berharap semuanya berhenti jika ia menjauh, seperti anak kecil yang menutup mata agar ketakutan menghilang. Namun malam tidak pernah benar-benar peduli pada harapan. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, udara di kamar mulai berubah. Dingin merayap perlahan, seperti air yang merembes dari celah tak terlihat. Ardi menarik selimut, mencoba mengabaikan sensasi itu. Lalu suara muncul. Pelan, seperti ketukan. Tok, tok, tok. Ardi membuka mata, napasnya tertahan. Suara itu jelas berasal dari pintu. Ia tidak bergerak. Ketukan itu berhenti. Sunyi menggantung beberapa detik, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bukan dari pintu, dari dalam kamar. Ardi langsung bangkit, menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Cahaya menyebar, tapi tidak menghapus rasa dingin. Ia menoleh ke arah dinding. Di sana, samar, terlihat sesuatu. Bayangan. Bentuknya tidak utuh, seperti kabut yang mencoba menyerupai manusia. Bergerak perlahan, menempel di permukaan tembok seperti noda yang hidup. Ardi mundur, punggungnya menabrak lemari. Jantungnya berdetak cepat seperti ingin melompat keluar. "Pergi," bisiknya meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Bayangan itu tidak berhenti, ia justru semakin jelas. Dan dari dalamnya terdengar suara. Bisikan yang ia kenal, sama seperti di gerai, namun kali ini lebih dekat, lebih nyata, seperti berbicara langsung ke telinganya. Ardi menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia teringat kata-kata Raka, yang terikat tidak terlepas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, menjauh tidak membuatnya bebas, justru membuat sesuatu itu datang lebih dekat. Tiba-tiba, bayangan di dinding bergerak cepat, menyatu, lalu membentuk sosok. Wajahnya samar tapi cukup untuk dikenali. Salah satu pelanggan, atau mungkin mantan karyawan. Sosok itu mengangkat tangan, perlahan, menunjuk ke arah Ardi. Lalu suara itu menjadi jelas. "Pulang." Satu kata, namun terasa berat, seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Ardi menggeleng keras. "Bukan, itu bukan tempatku." Namun tubuhnya terasa berbeda. Kakinya bergerak sedikit, tanpa ia sadari, seperti ada tarikan halus menariknya keluar dari ruang itu. Ia mencoba melawan, tapi rasanya seperti melawan arus sungai yang tenang namun kuat. Setiap detik dorongan itu semakin besar.
Akhirnya, dengan napas tersengal, Ardi membuka pintu kamar. Lorong kos sepi, lampu redup. Namun di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Cahaya, samar, seperti pintu yang terbuka ke tempat lain. Ardi melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Tanpa benar-benar sadar kenapa, seperti seseorang yang berjalan dalam mimpi. Saat ia semakin dekat, bentuk itu menjadi jelas. Bukan pintu biasa, melainkan gerai, cabang yang ia kenal. Namun tampak lebih gelap, lebih sunyi, seperti versi lain dari tempat yang sama. Ardi berhenti di depan pintu itu. Tangannya terangkat, hampir menyentuh. Namun sebelum ia membuka, sesuatu terlintas di pikirannya. Daftar nama, kontrak, cabang kelima. Semua itu seperti potongan yang akhirnya membentuk satu gambar. Ini bukan sekedar tempat kerja. Ini adalah sistem, dan setiap orang di dalamnya adalah bagian dari proses. Ardi menarik tangannya kembali dengan paksa. Napasnya berat, seperti baru saja keluar dari air dalam. "Tidak," bisiknya. Ia mundur satu langkah. Cahaya itu bergetar, seperti tidak stabil, lalu perlahan menghilang. Lorong kembali normal, hanya tembok kusam dan lampu redup. Ardi terjatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia menunduk, mencoba mengatur napas. Namun kini, ia tahu satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Menolak tidak berarti bebas, karena di tempat itu, setiap langkah menjauh tetap dihitung sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Pagi itu tidak membawa kelegaan. Cahaya masuk melalui jendela. Namun bagi Ardi, terang hanya terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang lebih gelap. Ia duduk lama tanpa bergerak, mengingat setiap kejadian, dapur, dinding, daftar nama, kontrak, hingga cabang kelima. Semua seperti rangkaian yang kini mulai membentuk satu kesimpulan utuh. Ia tidak bisa lari, bukan karena tidak ada jalan, tetapi karena jalan itu selalu berputar kembali ke titik yang sama, seperti lingkaran yang tidak memiliki ujung. Siang berlalu tanpa makna. Saat matahari turun, Ardi berdiri. Kali ini langkahnya tidak ragu, bukan karena berani, tetapi karena ia akhirnya mengerti. Menghindar hanya memperpanjang proses. Ia kembali ke gerai. Lampu sudah menyala, suasana tampak seperti biasa. Namun kini semuanya terasa lebih jelas, seperti kabut yang akhirnya tersingkap. Raka berdiri di tempatnya, menatap Ardi seolah sudah tahu keputusan yang diambil. "Kamu datang," katanya pelan. "Aku harus," jawab Ardi. Raka tidak bertanya lagi, ia hanya mengangguk, seperti seseorang yang sudah melihat akhir dari cerita yang sama berulang-ulang. Malam turun perlahan. Pelanggan berdatangan, memenuhi kursi seperti air yang mengisi wadah. Namun bagi Ardi, wajah-wajah itu tidak lagi sekadar aneh. Ia melihat sesuatu yang lain. Kesamaan. Kesamaan dengan dirinya. Orang-orang yang pernah berada di posisi yang sama. Ardi berjalan menuju dapur. Pintu itu masih tertutup, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak ragu. Tangannya menyentuh gagang, lalu membukanya tanpa menunggu izin. Gelap menyambutnya, namun tidak menakutkan seperti dulu. Kini terasa seperti sesuatu yang sudah menunggu. Ia melangkah masuk. Meja panjang itu masih ada. Mangkuk-mangkuk besar berisi cairan pekat tetap berada di tempatnya. Permukaannya bergerak pelan, seperti bernafas, seperti sesuatu yang hidup. Ardi mendekat. Suara bisikan muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Tidak kacau, tidak saling tumpang tindih. Lebih teratur, seperti satu suara yang terdiri dari banyak lapisan. Ia menatap ke dalam salah satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas. Wajah-wajah. Banyak sekali. Beberapa ia kenal, beberapa tidak. Namun semuanya menatap balik, tanpa marah, tanpa takut, hanya menunggu. Ardi menarik nafas dalam, dadanya terasa berat,
namun pikirannya justru lebih tenang, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus dan memilih memahami arah aliran. "Ini yang membuat semuanya berjalan," bisiknya. Di belakangnya, langkah kaki terdengar. Raka berdiri di ambang pintu. "Kamu sudah mengerti," katanya. Ardi tidak menoleh. "Semua ini butuh keseimbangan, kan?" Raka tidak langsung menjawab. Yang datang harus diganti. Yang hilang tidak benar-benar pergi, hanya berubah bentuk. Raka mengangguk pelan. Ardi tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. "Kalau begitu, aku tahu apa yang harus dilakukan." Ia meraih satu mangkuk kecil di samping meja. Cairan di dalamnya tampak lebih jernih, namun tetap berdenyut pelan seperti memiliki kehidupan sendiri. Raka menatapnya. "Kamu yakin?" Ardi mengangguk. "Kalau tidak, semua ini tidak akan berhenti, akan terus mencari." Ia mengangkat mangkuk itu. Aromanya manis, namun di balik itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti wangi bunga yang tumbuh di tempat yang salah. Ardi menatap permukaan cairan itu sekali lagi. Bayangan wajahnya terlihat di sana, namun perlahan berubah menjadi salah satu dari mereka. Ia tidak terkejut, hanya diam. Lalu tanpa ragu, ia meminumnya. Dingin menyebar cepat, seperti air yang mengalir di dalam tubuh. Namun sensasinya bukan sekedar fisik, lebih dalam, lebih sunyi, seperti sesuatu yang perlahan mengambil tempat di dalam dirinya. Mangkuk itu terlepas dari tangannya, jatuh tanpa suara. Ardi berdiri beberapa detik, lalu nafasnya berhenti. Tubuhnya tetap tegak, namun matanya berubah, kosong, tenang, seperti permukaan air yang tidak lagi terganggu. Raka menunduk pelan. "Selamat datang," katanya lirih. Di luar, gerai tetap ramai. Pelanggan datang, duduk, menikmati es teler seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Namun di balik itu, satu hal telah bergeser. Keseimbangan kembali terjaga. Dan di salah satu meja, seorang pelanggan baru duduk. Wajahnya samar, namun jika diperhatikan lebih lama, itu adalah Ardi. Memegang mangkuk, diam, menunggu. Seperti yang lain, seperti bagian dari sesuatu yang tidak akan benar-benar selesai.